Halo semuanya. Hmm. Jadi kita reading tarot lagi ya. Love reading, fun reading, just for fun ya. Buat fun-fun. Kalau ada yang bermanfaat buat hidup kamu, jadikan aja itu sebuah hal-hal positif yang berfaedah lah buat kamu. Mana tahu jadi petunjuk, ya kan? Dan ini kita readingnya general, menarik energi banyak orang, jadi bisa cocok bisa enggak, bisa beberapa aja mungkin yang cocok, dan energinya bisa vice versa, bisa kebolak-balik, bisa energi kamu, bisa aja energi dia, orang yang kamu fokuskan. Kalau mau pembacaan tarot untuk energi pribadi, keperluan pribadi, itu lebih baik personal reading ya. Hubungi kontak yang ada di bawah deskripsi video ini gitu. Oke, jadi kita pilih kartu lagi ya kak. Kali ini judulnya, temanya dipilih kartu tentang pesan malaikat cinta tentang kamu dan dia. Oke, judulnya pesan malaikat cinta untuk kamu dan dia, tentang kamu dan dia gitu ya. Oke, aku udah siapin 3 pile pilihan kartu. Pilih sesuai kata hatimu, intuisimu ya. Tapi saran aku nonton aja semua isi pile kartu, karena ini pembacaannya umum, menarik energi banyak orang. Berarti energi kamu bisa ngacak, bisa random ya, bisa di kartu yang kamu pilih, bisa juga yang bukan kamu pilih gitu. Oke, kartu pertama, ini dia kartu pertama. Oke, kartu kedua ini dia. Oke, udah beda ya warnanya. Kartu ketiga ini dia ya. Oke, ini nggak kelihatan ya. Oke, ini pertama ya. Ini kartu pertama. Difokuskan. Nah, ini kartu pertama ya. Pile 1. Oke. Ini pile 2. Pile 2. Oke. And ini pile 3. Oke. Nih, pile 3. Oke. Silakan dipilih. Bagi yang butuh waktu lama buat milih, video ini di pause aja. Oke. Tapi yang udah ready, yang udah siap, kita mulai bahas dari pile 1, lalu ke pile 2, kemudian ke pile 3. Oke. Langsung aja ya. Oke. Ya, kita mulai dari pile 1, pilihan pertama. Kartu pertama isinya adalah, oke, nih isinya. The universe works fast when I'm having fun. Semesta bekerja lebih cepat, bekerja cepat ketika aku senang, gembira, bersukacita, bersyukur, dan gak banyak mengeluh ya. Jadi ini pesan buat kamu yang milih pile 1. Dalam kisah cinta kamu, percintaan kamu, mau yang kemarin, mau yang sekarang, atau yang nanti pun, kamu tuh biarkanlah semesta bekerja di percintaan kamu. Karena gini loh, kan semesta itu, alam semesta bisa mendukung percintaan kamu kalau kamu itu banyak tersenyum, banyak gembira, gak banyak mengeluh, banyak bersyukur. Itu, bersyukurlah pada Yang Maha Kuasa supaya kamu tuh bahagia, gak banyak ngeluh. Dan semesta bekerja buat romance kamu, buat percintaan kamu. Oke, kita lihat tarotnya. Wow, belum. Tarotnya udah ngamuk nih. Enggak lah. Oke.
Pesan malaikat cinta. Wah. Kita lihat dulu situasi percintaan kamu. Oke. Ini dia. Ada kartu Three of Kalikas. Oke. Lalu ada Six of Wands. The Hangman. Ten of Pentacles. Wah, wadidaw. Knight of Wands. Okay. The High Priestess. Ya, okay. Knight of Swords. Six of Swords. Four of Wands. Okay. Dan Eight of Pentacles. Okay. Jadi aku merasa di sini energi zodiak yang dominan adalah Pisces, Cancer. Wah. Hai, kaum sensitif, apa kabar? Jadi ini dominannya water sign ya, Pisces, Cancer. Ya, Scorpio adalah dikit ya. Tapi yang tambahannya ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, ada earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, ada air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Itu ya. Wah, lengkap berarti. Tapi dominan Pisces dan Cancer. Oke. Kamu yang milih PL1 ya, kisah cinta kamu tuh belum bergerak kemana-mana. Masih stuck di situ aja. Ya, ini percintaan kamu sekarang itu belum ada perkembangan, belum sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Karena apa? Kamu tuh terlalu sensi. Kamu terlalu negative thinking. Kamu netting banget. Kamu terlalu jauh berpikir apa yang belum tentu terjadi. Contoh. Kalau kamu suka sama seseorang, kamu ngerasa dia punya orang lain. Padahal belum tentu dia punya orang lain. Terus kalau kamu dealing dengan seseorang, yang sudah punya orang lain, terus kamu ngerasa dia tidak peduli sama kamu kah? Padahal kalian sudah saling jatuh cinta atau gimana? Dan kamu ngerasa dia cuma PHP-in kamu ngerasa dia lebih memilih orang lain itu, padahal belum tentu seperti itu, ya kan? Bisa aja orang yang kamu suka itu, orang yang kamu cinta itu, dia udah bermasalah atau udah berpisah mungkin sama orang lain itu. Jadi kamunya terlalu overthinking, mudah banget ngejudge sesuatu yang kamu tuh belum punya bukti gitu loh. Jadi kamu tuh mikir kayak dia kayaknya PHP-in gue deh, dia tuh kayaknya nggak bisa ngasih status yang jelas sama gue. Apa dia punya orang lain? Kayaknya dia deket deh sama orang lain. Kayaknya dia masih sama pasangannya deh. Kayaknya dia belum pisah deh. Kayaknya dia, kayaknya dan kayaknya ya. Jadi kalau kayaknya itu belum ada buktinya. Jadi jangan terlalu jauh memikirkan sesuatu kalau belum ada buktinya, oke? Jadi di sini disarankan supaya kamu optimis terhadap sesuatu. Boleh sih berserah, tapi jangan pasrah. Berserah dan pasrah itu beda kakak ya. Kalau pasrah itu udah diem, kayak apa ya, kayak patung. Bahkan ada yang kayak seperti ini loh, ngegantung gitu aja, seperti orang yang kayak gantung diri gitu loh, ngatung gak jelas. Jangan seperti itu ya. Itu namanya orang-orang pasrah, orang-orang yang gak punya harapan, orang-orang yang gak mau bersikap optimis gitu. Tapi kalau kita berserah itu kan dalam arti kita ngelakuin yang terbaik, sisanya kita serahkan sama yang Maha Kuasa. Kalau kita ngerasa kita udah ngelakuin hal yang terbaik dari diri kita, sisanya itu bagian Tuhan yang bekerja dalam hubungan ini gitu. Jadi jangan pasrah ya,
Jangan pasrah, tapi harus berserah. Berserah itu orang yang mau melakukan sesuatu dan di-balance dengan doa. Gitu. Jadi kalau kamu belum ngelakuin sesuatu, cuma diem gitu aja ya, tidak terjadi apa-apa kakak. Gitu. Terus apa ya? Di sini aku ngerasa kamu sibuk banget stalking dia, kamu kepoin dia terus, kamu cari tahu tentang dia. Tapi kamu mungkin nggak dapet info apa-apa. Ini mungkin yang dibilang sama kamu nih orangnya pasif ya, sama kayak kamu pasif juga. Karena ini ada energi twin flame-nya ya, jiwa mirror, kembaran jiwa. Jadi kamu mau sosokan pasif, dia juga pasif kakak. Jadi ya harus ada yang mau mengalah gitu. Dan aku ngerasa orang yang dideng sama kamu ini pasif bukan karena dia nggak peduli sama kamu. Ini orang yang kamu fokuskan, dia ini memang lagi sibuk dalam kegiatannya. Bisa aja memang dia lagi ada isu finansial, gangguan keuangan, terus dia fokus sama kerjaannya, karirnya, studinya, dan memang dia mungkin lagi bermasalah sama pasangannya kah atau sama siapa ya. Jadi kamu tuh jangan negative thinking dulu sama dia, kamu ngerasa dia kasih harapan palsu lah apalah. Nah jangan seperti itu. Seperti pesan yang ada di sini nih ya, harus banyak gembira, bersukacita, jangan banyak mengeluh, perbanyaklah bersyukur gitu. Karena kalau kamu terlalu banyak mengeluh, itu kamu udah toxic banget orangnya. Nanti kalau kamu toxic gitu, lama-lama kamu di detox terus loh, ya kan? Nah, jadi kalau diaduk-aduk nanti nggak enak. Diaduk-aduk oleh semesta itu nggak enak ya. Jadi jangan toksik, jangan mengeluh aja, perbanyaklah bersyukur. Kalau kamu ngerasa kamu nggak dapat petunjuk apa-apa dari kepo kamu itu di medsosnya dia, atau kamu kepo dia di channel tarot, kamu lihat pilih kartu ataupun zodiak, kamu nggak dapat sesuatu yang benar-benar apa ya, nyata banget atau gimana ya, kamu lakukan sesuatu, kamu action ya. Mungkin kalau general reading kayak masih energinya ngambang karena energi banyak orang. Nah kamu coba personal reading. Kalau personal reading energi kamu aja, energi dia doang ya kan. Jadi ketemu nih titik terang masalahnya apa, solusinya kelihatan. Lakukanlah itu personal reading, atau kamu coaching atau apalah gitu. Dan lakukan juga tindakan yang nyata. Misalnya kalau kamu ngerasa ini relasi belum diselesaikan baik-baik ya, kamu ngomong, kamu komunikasi gitu. Kalau kamu yang ngeblokir, bukalah blokirannya. Kalau kamu yang ngapus akun, tunjukinlah kontaknya. Itu aja kok repot. Ya kalau kamu yang diblokir, kamu yang nggak ada kontaknya ya, kamu temui dia. Kalau enggak, kamu SMS, telepon atau apa yang bisa dijangkau sampai ke dia ya. Kayak gitu sih yang aku lihat ya. Ya itu dulu deh, kita lihat pesannya dari malaikat cinta. Wah, oke. Yes, ini dia flirt. Oke. Flirt, apa itu flirt? Ini ada honeymoon. Wow, gemush. Very soon. Gemoy. New love. Oke. Jadi kakak, aku sih ngeliat di sini ada dua apa ya? Dua peristiwa mungkin, atau dua kejadian vice versa di antara kamu dan dia ya, energinya kebolak-balik ya, bisa kamu bisa dia. Jadi entah kamu atau dia atau kalian berdua lah, kalian ngerasa ini hubungan main-main, atau kayak ya kita temenan aja, aku nyaman sama kamu, cuma segitu doang mungkin. Atau dia beri kamu harapan palsu menurut kamu, atau ini
teman kerja, teman belajar, rekan kerja, rekan belajar. Jadi cuma kayak profesionalitas dan sekedar kayak kalau tersenyum, tertawa ya candaan-candaan biasa aja. Tapi ternyata sudah jatuh cinta. Rasain loh. Makanya jangan terjebak pada sebuah zona yang tanpa kita sadari kita itu sudah jatuh cinta, ya. Jadi kalau sudah merasakan getaran cinta, vibrasi yang kuat, terutama di sini yang twin flame ya. Kalau pada dasarnya sudah rasakan vibrasi yang berbeda, maksudnya getaran yang beda banget kita rasain dengan orang lain itu nggak sama gitu ya. Kamu ngerasain vibrasi dengan dia itu benar-benar spesial dan ya beda lah dari yang lain. Nah itu tandanya ada sesuatu di antara kalian. Jadi sampaikanlah itu. Kalau memang cinta, bilang cinta ya. Kalau memang kamu tuh pengen tahu tentang banyak hal mengenai dia, ya kamu tanya langsung ke dia. Kamu tuh gini gak sih? Kamu tuh ada orang lain gak? Kamu tuh masih sama orang lain gak? Nah kamu tanya, kamu ngomong ya. Terus di sini ada kendala tentang LDR ya. Ada hubungan jarak jauh, beda kota, beda negara, beda dunia. Ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Wah enggak lah. Jadi ya ada sih di sini yang jaga jarak, oke? Tapi gini loh ya, jangan buru-buru nih menerima cinta baru. Kalau kamu masih punya vibrasi sama dia saja, karena ini very soon nih akan ada penyatuan dari semesta. Jadi kamu tuh jangan terlalu banyak mengeluh kayak kapan ya, kok masih lama ya dia buka blokiran, kok masih lama ya kontak yang muncul, kok masih lama ya kami ketemu. Wah, jangan terlalu banyak mengeluh karena ini very soon loh, segera. Segera itu dalam arti indah pada waktunya Tuhan, pada waktunya semesta. Jadi jangan patok pada waktunya kamu ya. Karena dunia ini bukan panggung sandiwara yang bisa di setel kapan aja. Wah. Jadi ya jangan buru-buru menerima cinta baru kalau kamu belum selesai sama dia. Begitu kakak. Tambah lagi nggak ya? Tambah lah ya. Sebenarnya aku nggak mau nambah, cuma ini masih kosong nih. Nah, terpaksa, enggak lah. Ini ada kartu New Love. New Love again. Nih, hati-hati dengan cinta baru ya. Jangan jadikan cinta baru pelampiasan. Spend quality time together. Kalau kamu mau bentuk kisah cinta baru dengan dia lagi ya nggak apa-apa. Jadi misalnya gini nih, suatu saat kamu hubungin dia langsung, kalian ngomong tentang unek-unek masing-masing, ternyata memang saling cinta, saling punya chemistry, saling punya koneksi yang kuat. Nah, nggak apa-apa sih ngebentuk cinta baru, tapi kisahnya itu loh yang baru, kisah kamu dan dia dalam sebuah cinta baru yang fresh, yang relax gitu. You are limitless. Okay, and the last, be in the present and dream of the future. Jadi ini tentang kamu sama dia tuh punya chemistry yang kuat, punya koneksi yang kuat ya. Jadi jangan maksain punya koneksi lagi sama orang kalau kamu belum sembuh sama koneksi ini gitu. Dan kalau kamu ngerasa memang dia cinta sejati kamu, ya perjuangkan, karena kamu tuh tak terbatas, cuma kamunya aja yang terlalu kaku, kikuk. Nah begitu. Jadi ya kalau kamu capek nungguin dia bergerak, ya kamu aja yang bergerak duluan gitu. Jadi jangan tunggu-tungguan, jangan diam-diaman, karena masa depan itu memang ada, tapi kalau nggak kita ciptakan gimana mau terjadi gitu. So apapun sesuatu yang di depan itu bisa kita ciptakan asal kita niat mau melakukannya dengan keyakinan dan doa-doa kita yang terbaik gitu ya. Aku rasa itu aja file 1 ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.
Oke, guys, kita lanjut ke file 2, pilihan 2. Ini kartu kedua, isinya, nah ini dia, go the distance ya. Ini dia kartunya, pergi menjauh, jarak jauh. Ada yang jaga jarak, ada yang kayak menyerah mungkin, ada yang kayak ya pergi begitu aja. Ada yang seperti itu kayaknya di file 2 ini ya. Jadi ini tuh tentang apa ya, mungkin kamu tuh harus memutuskan bertahan atau melepas. Wah, kita lihat dulu tarotnya ya. Situasinya di file 2. Ups. Oke, ada yang jatuh ya, tapi bukan cinta, tapi kartu. Yang jatuh bukan cinta, tapi kartu. Nih, kartu Four of Cups. Wah. Knight of Cups. Oke. Seven of Swords. Ace of Wands. Oke. Jadi tadi aku tuh bercanda dikit ya. Kalau bercanda-bercanda dikit kan nggak masalah ya. Soal yang jatuh itu kartu ya juga nggak apa-apa, ya kan? Oke. Ten of Swords. Oke. Seven of Cups. Oke. The Lovers. Nine of Pentacles. Nine of Cups. Ace of Pentacles. Dan udah ya. Oke, zodiaknya dulu. Di sini ada yang kuat itu Earth sign tuh kuat banget di sini ya. Banyak Earth sign. Ya. Sama water sign. Sama Gemini juga ya. Jadi di sini ada Gemini, terus Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo. Oke. Air sign juga ada, berarti ada Aquarius, ada Libra, ya semua ada, termasuk fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Ini energinya bisa kamu, bisa dia ya, bisa kebolak-balik, bisa vice versa. Wah, jadi kak, ini tuh kamu tuh nggak bergairah mungkin ya menerima cinta yang lain. Kamu mentok di dia doang mungkin ya. Kamu ngerasa kalau sama dia itu benar-benar kebahagiaan yang sempurna gitu. Mengajarkanku apa artinya kenyamanan. Jadi kamu mentok di dia. Padahal kamu tuh punya pilihan lain selain dia. Atau kebalikannya. Bisa aja dia yang punya banyak pilihan. Jadi kamu insecure, kamu minder sama dia. Apalagi kalau duitnya lebih banyak dari kamu. Misalnya karirnya lebih bagus dari kamu, penghasilannya lebih bagus dari kamu. Gitu. Jadi ya ada di sini yang insecure, jadi tidak mau berjuang. Gitu. Kalau kamu ngerasa dia nggak mau berjuang ya, dia minder sama kamu kakak. Kamu tuh lebih dari dia. Kamu tuh lebih dewasa, lebih mapan, lebih tampan, lebih cantik, menarik. Nah gitulah pokoknya ya. Jadi ada kesenjangan di antara kamu sama dia. Jadi perbedaan di sini mencolok tentang kedewasaan, usia mungkin, atau beda keuangan, beda kemapanan. Jadi dia tuh minder banget sama kamu ya, atau kamu yang minder sama dia. Tapi
Kamu tuh gini, kamu mau mendekat sama dia, tapi kamu ragu. Tapi kamu juga nggak mau menjauh, karena kamu nggak rela, kamu juga nggak bisa kehilangan dia. So, kamu tuh bingung mau bertahan atau melepas. Gitu. Padahal di sini ada spiritual connection ya. Tentang twin flame ada, soulmate ada. Mungkinkah dia tuh soulmate kamu, twin flame kamu. Jadi kamu ngerasa dia soulmate kamu karena ada kebaikan yang kamu rasakan. Kamu ngerasa dia itu twin flame kamu juga karena dia merasakan apa yang kamu rasakan. Kalian satu vibrasi. Nah, udah ketika ada perbedaan, ketakutan gitu. Jadi kayak apa ya? Kamu sama dia tuh seperti bercermin sebenarnya, seperti bermirror gitu loh. Nggak ada yang bisa kamu sembunyikan sama dia. Jadi ketika dia melihat sesuatu yang aneh dalam diri kamu tuh ngerasa khawatir, kamu ngerasa apa dia mau menerima kamu gitu kan. Dan dia pun merasa seperti itu. Jadi kalian ini ya mirror sih. Kalau orang yang benar-benar mirror seperti itu bawaannya takut, khawatir, terus ada ego yang sama gitu. Jadi kalau dia insecure sama kamu pun terkadang seperti itu, ngerasa kayak kita nggak satu ruang lingkup yang sama, padahal jiwa kita sama gitu. Jadi ya di sini tuh harus bisa mengendalikan ego ya, harus bisa mengendalikan gengsi, mengendalikan diri terutama. Karena menurut aku, terutama twin flame di sini ya, kalau memang mau ada union, penyatuan twin flame itu harus bisa jadi diri sendiri, jadi apa adanya ya, dan perbaikilah diri kita sendiri. Jadi gini, kamu lihat dia, kamu anggap aja dia itu mirror, cermin. Berarti kamu harus apa adanya. Supaya kamu tahu nih apa yang harus dikoreksi dari diri kamu. Misalnya kamu ngerasa dia itu egois atau gimana. Nah, supaya dia tidak egois lagi, kamu ubah sifat egois kamu. Mana tahu egois kamu tuh memang juga ada, ya kan? Karena kalian mirror. Jadi kalau kamu udah membuat perubahan, kamu udah memperbaiki diri, dia akan ngikut. Karena dia cerminan kamu. Cerminan kamu ini akan memperbaiki diri juga, sama kayak kamu. Gitu. Jadi jangan apa ya? Jangan langsung takutnya gimana, terus gampang menyerah. Padahal kalau kamu nyerah juga, kamu punya kehidupan baru, belum tentu kamu bahagia. Karena kamu tuh meninggalkan true desire kamu sebenarnya. True desire itu kenangan. Emang orang masa lalu, bisa aja ya. True desire itu artinya keinginan terdalam. Jadi kalau kamu ninggalin true desire kamu ini, belum tentu kamu bahagia sama orang lain. Jadi sebelum bertahan atau melepas itu pikirkan dulu baik-baik ya. Gitu. Oke, kita lihat lagi. Pesan malaikat cinta. Oke. Let go of control issues. Okay. Unrequited love. Children. Okay. Playfulness. Jadi gini pesannya ya. Kalau punya sebuah rasa terhadap seseorang, rasa cinta, chemistry, feeling, koneksi yang kuat sama seseorang, kamu harus yakini dulu koneksi itu, perasaan itu. Kamu harus fokuskan dulu perasaan itu. Kalau kamu ngerasa ini perasaan gak main-main, ini perasaan kuat,
koneksi ini kuat banget sama dia. Ya kamu tuh harus komitmen dari dalam diri dulu gitu. Jadi kayak ya kamu ngejaga dong hati kamu itu buat dia. Jadi jangan mau dipengaruhi orang. Jangan dengar omongan orang yang tidak baik, yang mematahkan semangat, omongan-omongan toksik, omongan-omongan racun dari teman, saudara, lingkungan. Itu jangan didengar. Boleh ngedengerin saran, tapi kalau itu sarannya tidak membangun, mending dihempaskan gitu. Jadi jangan ditelan bulat-bulat apa kata orang. Contoh, lo tuh ngapain sama dia tuh beda sama lo. Lo tuh ngapain sama dia tuh udah tua. Lo ngapain sama dia tuh childish, dia tuh kekanak-kanakan. Nah, itu kan omongan-omongan yang mematahkan semangat. Apalagi kalau udah bahas tentang perbedaan. Nah, itu kan ya negatif banget. Jadi pintar-pintarlah menyaring omongan orang. Kalau kamu ngerasa dia cinta sejati kamu, ya kamu fighting dong, berjuang. Jangan seperti ini, melakukan cinta yang tak terbalas. Kalau misalnya gini nih, di antara kamu sama dia udah ada yang ngerespon kayak kita pasti bisa nih solid memperjuangkan ini semua dalam perbedaan atau apa ya, itu kan harusnya bangkitin lagi dong semangat satu sama lain. Jangan ada yang menyerah gitu, karena menurut aku kalau cinta dalam perbedaan gini ya dua-duanya tuh harus solid. Salah satunya nggak boleh lemas, nggak boleh lemah, nggak boleh loyo. Karena kalau salah satunya loyo, satunya lagi loyo, karena kalian cerminan gitu. Kalau kamunya mageran, dia mageran. Jadi kalau sama-sama mager, ini hubungan mau dibawa kemana? Relasi ini mau dibawa kemana? Nah, lo tanya sendiri sama diri lo. Terus jangan terlalu tegang ya dalam hubungan seperti ini. Cinta dalam perbedaan itu juga namanya cinta, berarti itu juga namanya anugerah. Jadi jangan terlalu tegang, terlalu takut, terlalu ya begitulah. Jatuh kan? Kita lihat lagi. Oke. Ship romance. Nih. Wah. Just love. Ketawa-ketawa aja sih. Turn on your heart light. Listen with your heart. Nah, ini dia. Jadi kamu sama dia saling mencintai ya. Cuma kurang action aja. Dan kurang terbuka, kurang jujur. Terus jangan ini loh ya, dipengaruhi orang kayak di sana masih ada loh yang lebih layak buat lo. Di sana masih ada yang lebih worth it buat lo. Ada yang satu derajat dengan lo, satu suku, satu keyakinan, sebaya, satu kemapanan. Nah, itu omongan-omongan kayak gitu disaring. Karena yang tahu kamu bahagia sama siapa ya kamu sendiri yang tahu, kakak ya. Jadi dengarkan kata hatimu. Jangan dengarkan kata orang lain. Orang lain cuma bisa ngomentarin. Yang ngejalanin, yang ngerasain itu kamu. Gitu ya. So, kebingungan kamu tentang bertahan atau melepaskan, pasti udah kamu temukan jawabannya. Kalau kamu belum melakukan apa-apa, kamu jangan mudah melepas, karena kamu bakalan menyesal. Tapi kalau kamu sudah berjuang, melakukan yang terbaik, kamu sudah sangat sabar, kamu sudah sangat mengalah selama ini, sangat berkorban selama ini, ya kamu mau melepas juga nggak apa-apa. Ya, itu semua terserah sama kamu. Karena ini kan pembacaan energi aja. Kalau pengambilan keputusan itu kembali ke diri kalian masing-masing gitu. Oke, itu aja deh file 2 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih loh udah nonton video ini.
Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, kita lanjut ke file 3, pilihan 3 yang ada kartu ini. Isinya tentang trust. Oke, ada tulisannya nih. Kelihatan nggak? Iya, tidak kelihatan. Oke, ini kartu trust ya. Jadi trust itu tentang rasa percaya, tentang kamu tuh percaya atau tidak dalam percintaan ini, gitu. Isu kepercayaan, isu tentang bagaimana kamu yakin dalam sebuah hubungan, gitu ya. Oke, kita lihat syaratnya. Oke. Chariot. Oke. Lalu Five of Kalikas. Judgment. Oke. Justice. Berat banget nih pile 3. Three of Pentacles. Oke. Page of Kalikas. Oke. Ten of Kalikas. Oke. Queen of Pentacles. Oke, dan the Sun. Kemudian Six of Kalikas. Yang milih pile 3 ini masih ingat aja ya sama orang masa lalu. Kenapa? Kenapa ingat orang masa lalu ya? Kamu sayang banget ya sama dia ya? Kangen gitu? Kamu rindu sama dia ya? Orang masa lalu kamu. Ini bisa mantan gebetan, bisa mantan pasangan, bisa juga ya kalian pernah deket lah di masa lalu, entah ini rekan kerja atau rekan belajar. Baper kan lo? Intinya ini udah baper-baperan, kamu sama dia sudah pakai perasaan gitu. Energi yang kuat di sini adalah Cancer ya. Halo Cancer, Krabby adalah kepiting. Terus ada Libra, lalu Leo. Oke. Halo Libra dan Leo. Kemudian tambahannya di sini ada water sign, berarti Pisces ada, Scorpio ada, lalu ada earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Ya itu ya. Cuma kalau aku bicara zodiak, nggak usah matok pakai zodiak. Ini bisa energi aja, gitu ya. Jadi aku melihat isi pile 3 ini ada hubungannya dengan pile 1 dan pile 2 berkaitan ya. Entah kamu atau dia, aku ngerasa ada di sini orang yang menyesal banget ya, menyesal banget atas kejadian di masa lalu. Kalau kamu yang menyesal, berarti kamu punya salah sama dia. Kamu pernah nyakitin dia mungkin. Kamu pernah acuh tak acuh sama dia? Atau kalau ini vice versa, kebalikan. Dia itu menyesal karena dia udah berbuat salah sama kamu. Intinya, siapa yang di sini sering menyakiti, itulah yang paling menyesal. Gitu. Jadi aku ngerasa ya, di masa lalu itu kalian memang dikontrak dalam sebuah hubungan karma, dalam sebuah karma situation di masa lalu, karena kalian sama-sama punya karma yang harus dibayar dalam koneksi ini. Jadi dulu mungkin kamu menyakiti dia, sekarang dia yang bikin kamu sakit hati. Tapi kalau dia dulu yang menyakiti kamu, sekarang
dia yang tersakiti karena kamu. Gitu. Siklus itu dalam roda karma itu berputar ya. Berputar, dijilat, dicelupin, diaduk-aduk. Nah, energinya gitu, nggak jelas ya. Jadi ya aku sih ngerasa ya, meskipun ini koneksi karma di masa lalu, siklusnya bisa berubah kok, bisa ke soulmate, bisa berubah jadi twin flame, asalkan mau berubah menjadi lebih baik. Siapa yang dulu sering menyakiti ya, berubahlah, berubah menjadi lebih baik. Kalau memang kamu ya yang sering nyakitin dia, kamu koreksi diri kamu. Kamu tuh sebenarnya mencintai dia loh. Dia ini udah bawa hal-hal baik ke hidup kamu. Jadi kalau kamu mau mengubah koneksi karma ini menjadi soulmate atau twin flame ya, kamu harus memperbaiki diri. Kamu harus tunjukin ke dia kalau kamu bisa membahagiakan dia. Tapi kalau ini orang yang kamu fokuskan sering nyakitin kamu dulu, doakan dia supaya dapat hidayah, supaya dia berubah. Kalau dia berubah menjadi lebih baik, ya dia bisa menjadi soulmate kamu suatu saat nanti. Gitu. Bisa jadi twin flame juga, ya anything. Karena apapun jenis koneksinya ya, ada aja sih pembayaran karmanya. Gitu. So, kamu sama dia itu sebenarnya saling bahagia, saling bisa membahagiakan satu sama lain. Cuma dulu tuh masih apa ya, jiwa kalian dulu masih belum dewasa menyikapi cinta ini. Jadi dulu tuh sekedar bilangnya nyaman, atau dulu tuh kamu ngerasa sama dia tuh friendzone gak jelas begitu. Terus ya ada hubungan yang gak diberi kejelasan. Jadi ya ini tuh seperti rekan biasa ya, rekan kerja boleh, rekan belajar boleh gitu ya. Cuma di dalam relasi kalian itu sebenarnya kalian sudah merasakan koneksi yang kuat di awal, atau beberapa kali setelah ketemu tuh kalian udah ngerasain kita tuh klik banget, kita tuh klop banget. Tapi kalian nggak memanifestasikan perasaan itu, kalian malah nyuekin rasa cinta itu sehingga kalian saling menyakiti gitu. Jadi orang yang arogan di sini, yang angkuh ya, itu berbuat seenaknya. Jadi kayak nggak ngebalance kebaikan orang yang sabar, orang yang mengalah, orang yang berkorban dalam relasi ini. Jadi orang yang udah sering sabar, yang sering berkorban ini kan melepaskan diri, nggak kuat diperlakukan seperti itu. Jadi ya saling menyakiti juga jadinya. Selama ini yang arogan itu terus menyakiti yang sabar. Nah, yang sabar itu sekarang menyakiti yang arogan itu, karena yang arogan itu udah kehilangan orang yang sabar itu. Jadi ya kita impas, kita seri satu-satu. Udah saling menyakiti, karena disitulah saling membayar karma dari kehidupan sebelumnya. Bisa dari orang tua, nenek, kakek, dan sebagainya. Atau karma kita sendiri gitu ya. Karena setiap manusia itu pasti pernah lah sengaja ataupun tidak sengaja menyakiti orang. Jadi ya semua manusia itu punya karma dan harus dibayar. Oke, lanjut ya. Jadi udah sama-sama kehilangan, nggak mau lagi saling menyakiti ya. Jadi kayak hubungan ini sebenarnya bisa berhasil kalau dua-duanya tuh coba saling mencari ya. Atau yang sering menyakiti, cobalah kamu datang. Kalau kamu yang sering menyakiti, coba kamu buka komunikasi. Karena orang yang sering kamu sakiti ini juga menunggu kamu sebenarnya. Gitu. Jadi bisa berubah siklusnya menjadi soulmate. Bisa jadi twin flame juga ya. Pesan malaikat cinta. Oke.
Codependency. Oke. Retreat. Chemistry kan? Past life, relationship, orang masa lalu ya. Tidak lain dan tidak bukan orang masa lalu. Kamu tuh kangen banget sama dia. Dia tuh kangen banget sama kamu. Jadi saling merindukan. Jadi jangan nyalahin orang ya, kayak kenapa ya gue tuh mikirin dia mulu? Apa jangan-jangan dia di sana kangen sama gue? Nah, dia di sana juga ngomong gitu tuh. Kenapa ya dia tuh mikirin gue? Kok gue kangen banget ya sama dia? Itu ya bahasanya. Nah, gitulah. Jadi kalian itu sama-sama ngerasa, kenapa ya aku tuh kangen sama kamu? Apakah kamu di sana memikirkan aku? Nah, dia pun merasa seperti itu. Jadi ya, jangan GR. Coba koreksi diri lah. Kalau memang kamu yang kangen, akuilah kamu kangen. Jangan nyalain dia. Jangan merasa kayaknya dia di sana yang mikirin aku, overthinking tentang aku, kangen sama aku, sehingga energi aku ketarik sama dia. Nah, itu GR ya. Karena gini loh, kalau kamu belum punya bukti, kamu jangan GR dulu. Kecuali nih kalau kamu personal reading, kan personal reading itu kan bisa baca energi dari tarot secara personal. Nah, kalau personal reading itu ya ada sih jawabannya, memang seperti itu. Kalau memang dia di sana yang overthinking, ya dia ada tuh menarik energi kamu. Kalau personal reading itu membaca energi personal, gitu kan. Jadi kalau yang kamu bikin tentang pemikiran kamu, kalau yang kamu buat itu cuma apa yang kamu rasakan doang, tanpa tarot atau tanpa media seperti ini, ya kamu jangan GR dulu. Gitu. Jadi jangan ngerasa kayak bisa aja memang kamu yang kangen sama dia ya. Bisa aja memang kamu tuh kehilangan dia. Jadi akuilah kalau memang kehilangan. Kecuali nih gini ya. Kecuali kamu ngerasa gue tuh banyak salah sama dia. Gue tuh dulu sering nyakitin dia. Dia tuh sering banyak berkorban buat gue. Gue kangen banget sama dia. Nah, itu tuh murni sebenarnya dari dalam diri kamu. Karena orang yang sering menyakiti itu ya, sering banget kangen sama orang yang dia sakiti. Jadi itu murni. Kangennya dari dalam diri sendiri. Jadi kalau kamu ngerasa kamu yang sering bikin salah, kamu jangan cari kambing hitam. Kamu ngerasa dia yang menarik energi kamu di sana. GR banget sih lo. Jadi ya, koreksi diri. Kecuali kalau kamu yang selama ini tertindas, kamu selama ini yang terzolimi oleh sikap egoisnya, terus kamu berusaha mau melepas, mau mengikhlaskan, mau move on. Nah, itu sebenarnya kan niat kamu memang untuk menyelamatkan diri kamu dari hal yang tidak baik gitu kan. Itu wajar sih menurut aku kalau tiba-tiba energi dia menarik energi kamu sehingga kamu merindukan dia gitu. Jadi kalau yang sering tersakiti itu tiba-tiba kangen sama orang yang menyakiti dia, itu menurut aku karena orang yang menyakiti itu lagi overthinking tentang dia gitu. Jadi ya koreksi diri dulu, introspeksi diri dulu. Sebenarnya yang kangen ini siapa, gue atau lo, atau kita berdua yang saling kangen. Nah gitu kakak. Oke. Makanya bijak-bijak lah mendengar general reading ya. Kalau mau energi kamu aja, energi dia aja, itu personal reading gitu. Oke. Like attracts like. Oke. Love who you are. Nah, have faith.
Oke. Kemudian ini ada so cute. Ih, merinding aku. Ini ada kartu spiritual connection ya. Spiritual connection itu ya, ini pile 3-nya complicated tentang koneksi spiritual. Jadi kamu ngerasa kemarin-kemarin tuh banyak karmik yang kamu rasain sama dia, kamu ngerasa punya hubungan karma dengan dia, tapi sekarang bisa berubah siklusnya menjadi soulmate kamu, bisa menjadi twin flame-nya kamu gitu. Jadi komplit lah ya pile 3 ini. Kamu bisa ngerasain apa yang dia rasakan, dia pun seperti itu. Kamu ngerasa dia di sana mulai berubah, kamu juga ada tergerak untuk berubah. Kamu ngerasa kamu juga perlu koreksi diri seperti dia gitu. Jadi ya, kembali ke dalam diri sendiri, mencintai diri sendiri itu perlu, supaya orang lain mencintai diri kita, terutama dia ya, orang yang kamu fokuskan. Kalau kamu ngerasa kamu nggak dihargai selama ini, mungkin di masa kalian jeda, terpisah ya, Tuhan itu mau kamu fokus dulu sama diri sendiri, mencintai diri sendiri, supaya orang ini yang nyakitin kamu bisa menghargai kamu. Dan tetaplah beriman, jangan krisis kepercayaan, jangan krisis rasa percaya diri gitu, jangan kayak gitu ya. Karena kalau kalian nanti bertemu lagi, bicara lagi, komunikasi lagi, aku rasa kalian udah sama-sama lebih baik. Jadi jangan krisis kepercayaan, jangan ngerasa kayak, ngapain lo datang lagi? Lo kan pernah nyakitin gue, bla bla bla. Nah, jangan seperti itu. Karena ketika orang yang pernah menyakiti itu mau menghampiri kita, itu biasanya dia mau menebus kesalahannya. Jadi jangan krisis kepercayaan, jangan gak percaya sama dia. Kamu harus belajar atau mencoba untuk memberi kesempatan dia menunjukkan sisi terbaik dia untuk menebus kesalahannya sama kamu. Kayak gitu. Karena spiritual correction itu gitu poin utamanya. Kita bercermin, kita berkaca, apa yang perlu kita lakukan, sampaikan apa adanya, bersikap apa adanya. Jangan fake gitu ya. Terus setelah kita sudah saling mirror, nah kita koreksi diri, kita perbaiki diri masing-masing. Terus kalau mau bersatu lagi dalam mirror yang sama atau dalam koneksi yang sama ya, perbaiki diri, dia perbaiki diri, ketemu lagi, union lagi jadinya gitu. So ya begitulah ya. Semoga bermanfaat. Aku rasa ini aja pile 3. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.